Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amatika Husnul Khotimah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 2020. Untuk memenuhi tugas, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif sosial tentang kepribadian proses. Oke, teori kognitif sosial tentang kepribadian proses. Teori kognitif sosial mengarahkan dinamika proses kepribadian dalam dua cara yang berbeda. Pertama, melibatkan prinsip-prinsip teoretis umum. Teoretikus kognitif sosial memunculkan dua prinsip teoretis yang mereka pikir harus digunakan oleh para ilmuwan ketika menganalisis dinamika proses kepribadian. Salah satunya adalah suatu analisis mengenai penyebab dari perilaku yang disebut dengan determinisme resiprokal. Determinisme resiprokal menurut Bandura 1986 memperkenalkan suatu prinsip teoretis yang dikenal dengan determinisme resiprokal atau reciprocal determinism. Proses ini mengarahkan masalah sebab dan akibat dalam mempelajari proses kepribadian. Masalah yang berupaya diatasi oleh Bandura adalah sebagai berikut. Ketika menganalisis perilaku seseorang, secara umum terdapat 3 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu manusia, perilakunya, dan latar lingkungannya di mana manusia berlaku. Nah, masing-masing ketiga faktor itu harus dipertimbangkan. Perilaku, karakteristik kepribadian, dan lingkungan merupakan penyebab satu sama lain. Faktor-faktor ini merupakan penentu yang resiprokal. Prinsip Bandura mengenai penentu resiprokal kemudian menekankan bahwa kepribadian perilaku dan lingkungan harus dipahami sebagai suatu sistem kekuatan yang secara mutual saling memengaruhi sepanjang waktu. Dan prinsip determinisme resiprokal menunjukkan suatu penolakan terhadap pandangan dari teori lain. Beberapa teori menjelaskan perilaku terutama dalam istilah kekuatan internal, konflik internal dari psikoanalisis, motif aktualisasi diri yang disebut oleh teori-teori fenomenologis, faktor genetik yang dibawa oleh teori trait, dan modul psikologis yang mengalami evolusi diri psikologi evolusioner. Selanjutnya, kepribadian sebagai sistem pemrosesan kognitif afektif. Dalam beberapa tahun terakhir, para teoretikus kognitif sosial secara meningkat menekankan bahwa kepribadian harus dipahami sebagai suatu sistem. Perilaku dari sistem ini mencerminkan tidak hanya bagian-bagian yang terisolasi, tetapi cara di mana bagian-bagian tersebut saling terhubung. Sistem dengan jumlah bagian integrasi yang sangat banyak seringkali memiliki bentuk perilaku yang sangat beragam, bahkan jika bagian-bagian tersebut sangat sederhana. Interaksi dinamis antara bagian-bagian ini meningkatkan kompleksitas sistem tersebut.
Interkoneksi yang rumit antara bagian tersebut meningkatkan kapasitas otak yang rumit. Teori kognitif sosial memandang kepribadian sebagai suatu sistem kompleks. Pandangan sistem tentang struktur telah disebutkan oleh Michel dan Soba 1995. Mereka memunculkan model kepribadian sistem pemrosesan kognitif afektif atau Cognitive Affective Processing System (CAPS) figur. Model CAPS memiliki 3 hal penting. Pertama, variabel kepribadian kognitif dan emosional dipandang sebagai sesuatu yang sangat kompleks terkait satu sama lain. Hal kedua yang menarik dari model CAPS membahas tentang lingkungan sosial. Dalam model ini, aspek-aspek yang berbeda dari situasi sosial mengaktifasi bagian-bagian dari keseluruhan sistem kepribadian. Bagian ketiga mengikuti hal kedua secara alami. Jika situasi yang berbeda mengaktifasi bagian yang berbeda dari keseluruhan, sistem kepribadian perilaku manusia seharusnya berbeda dari satu situasi ke situasi lain. Yang ketiga, ada pembelajaran observasional atau pemodelan. Hal pertama dari kedua fungsi psikologis menekankan pernyataan mengenai bagaimana orang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Terdapat sedikit pembahasan yang eksplisit mengenai pembelajaran tentang kepercayaan dan keterampilan-keterampilan sosial dalam kebanyakan teori terdahulu yang telah kita bahas. Sebagaimana akan diulang kembali, ahli-ahli behaviorisme menyatakan bahwa orang belajar sesuatu melalui sebuah proses pembelajaran, trial error, yang disebut sebagai penajaman shaping atau perkiraan berurutan, successive approximation. Proses pemodelan dapat lebih kompleks dibandingkan imitasi sederhana atau mimikri. Konsep imitasi umumnya mengimplikasikan penggandaan sebenarnya sebuah pola respon yang sama. Yang pertama di sini ada pemerolehan versus pencapaian. Pemerolehan versus pencapaian ini termasuk bagian penting dalam teori pemodelan performance. Hal yang baru, pola perilaku yang kompleks dapat dipelajari atau didapatkan dengan sedikit hadiah atau hukuman. Tetapi apakah perilaku ditampilkan atau tidak tergantung pada hadiah dan hukuman. Contohnya, pada penelitian klasik oleh Bandura dan kawan-kawan untuk mengilustrasikan perbedaan ini. Yang kedua adalah pengondisian seolah-olah. Proses belajar reaksi emosional melalui pengamatan terhadap orang lain dikenal sebagai pengondisian seolah-olah atau vicarious conditioning. Ditunjukkan oleh manusia dan binatang. Dengan demikian, manusia yang mengamati seorang model yang menampilkan sebuah respon ketakutan yang dikondisikan mengembangkan respon emosi yang dikondisikan seolah-olah mereka mengalami
menganalisa seorang model yang menampilkan sebuah respon ketakutan yang dikondisikan, mengembangkan respon emosi yang dikondisikan seolah-olah mereka mengalami terhadap stimulus netral. Yang keempat, ada motivasi dan regulasi diri. Teori kognitif sosial menunjukkan motivasi mendasar manusia dengan memeriksa pengaruh motivasi terhadap pemikiran berhubungan dengan diri atau pemikiran rujukan diri. Istilah umum dari regulasi diri ini adalah proses kepribadian melibatkan perilaku motivasi diri secara langsung atau self-regulation. Istilah ini menunjukkan bahwa orang-orang memiliki kapasitas untuk memotivasi diri mereka sendiri untuk menyusun tujuan-tujuan pribadi, perencanaan strategi, serta mengevaluasi dan memodifikasi perilaku yang akan mereka lakukan. Yang pertama di sini ada reaksi evaluasi diri. Menurut Bandura dan Servon 1983 meneliti mengarah tujuan-tujuan dan umpan balik pencapaian motivasi. Hipotesis yang diuji menyatakan bahwa tampilan berhubungan dengan standar-standar. Walau demikian, elemen krisis seperti sejumlah upaya merupakan penilaian efikasi diri. Sebagai tambahan, mereka mencatat efikasi diri yang mereka rasakan pada beragam kemungkinan tingkat pencapaian. Nah, efikasi diri adalah kepercayaan terhadap efikasi diri, juga mempengaruhi bagaimana orang mengatasi kecewaan dan tekanan dalam pencapaian tujuan-tujuan hidup. Nah, kesimpulannya, resepsi tentang efikasi diri telah terbukti memiliki keragaman dampak terhadap pengalaman dan tindakan melalui cara berikut. 1. Seleksi. Yang kedua, upaya, ketekunan dan pencapaian. Yang ketiga, emosi. Yang keempat, penanganan. Untuk menyimpulkan pandangan kognitif sosial terhadap motivasi, seseorang mengembangkan tujuan atau standar yang berfungsi sebagai dasar untuk bertindak. Yang kelima yaitu pengendalian diri dan penundaan keputusan. Penelitian tentang proses motivasi mengkaji ulang situasi yang berkaitan dengan proses motivasi. Yang pertama yaitu keterampilan menunda kepuasan. Penelitian dalam teori kognitif sosial menunjukkan bahwa kemampuan orang untuk menunda kepuasan merupakan sebuah dasar sosial. Dampak perilaku menunda seseorang model anak yang diilustrasikan secara baik dalam penelitian yang dilakukan oleh Bandura. Yang kedua, ada paradigma penundaan kepuasan dan Michel. Paradigma penundaan kepuasan atau yang disebut delay of gratification dari Michel, orang dewasa yang berinteraksi dengan anak-anak, biasanya satu anak berusia prasekolah memberitahukan kepada anak bahwa ia harus meninggalkan anak tersebut sendiri selama beberapa menit. Sebelum pergi, orang dewasa mengajarkan anak sebuah permainan. Permainan ini meliputi dua penghargaan yang berbeda. Jika anak dapat menunggu dengan sabar
maka orang dewasa akan kembali. Ia mendapatkan hadiah marshmallow. Jika ia menunggu orang dewasa untuk kembali, anak bisa menyembuhkan lonceng orang dewasa tersebut. Penemuan Michel tentang penundaan kepuasan jelas menggambarkan kemampuan manusia untuk mengendalikan diri. Yang ketiga ada pandangan kognitif sosial tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pentingnya untuk menyadari bahwa teori kognitif sosial menentang penundaan yang menekankan tahap perkembangan dan jenis-jenis kepribadian yang luas. Menurut Bandura dan Michel, orang mengembangkan keterampilan dan kompetensi di bidang tertentu. Dibandingkan mengembangkan kesadaran atau ego yang sehat, mereka mengembangkan kompetensi dan panduan motivasi untuk tindakan yang selaras dengan konteks tertentu. Nah, kesimpulan dari bab ini adalah kepribadian dikonseptualisasikan dalam 4 bentuk variabel: kompetensi, keyakinan dan harapan, tujuan, dan dasar evaluatif. Struktur kepribadian kognitif berkembang sebagai hasil dari pengalaman sosial dan dengan demikian tersebut kognitif sosial, kepribadian dipahami sebagai sistem pengolahan kognitif efektif. Teori kognitif sosial mengeksplorasi keberagaman proses yang merupakan pusat perilaku sosial sehari-hari. Hal ini mencakup A. Pemodelan atau pembelajaran observasional, B. Motivasi dan meliputi regulasi diri, perilaku sebagai orang yang melakukan tindakan ke arah tujuan, C. Kendali impuls, di mana penelitian tentang penundaan kepuasan memperlihatkan bahwa pemberian perhatian pada anak-anak di saat mereka mencoba untuk mengendalikan impuls tertentu suatu kemampuan kendali diri. Terima kasih. Itu tadi penyampaian dari presentasi dari saya. Apabila banyak salahnya atau kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.